Assalamualaikum sahabat. Para ilmuwan telah banyak menemukan benda-benda dari zaman kuno, artefak-artefak kuno, dan fosil-fosil hewan prasejarah, dengan proses penelitian yang cukup memakan waktu. Tidak hanya itu, ada peristiwa penggalian di Turki, yang mendapatkan hasil berupa kitab Injil. Pada Februari, Vatikan secara resmi meminta untuk melihat Injil kuno, yang ditemukan ketika penggalian di Turki, selama operasi penyelundupan pada tahun 2000. Kemudian, isi-isi dari Alkitab tua tersebut, berisi tulisan dengan bahasa Syriak dialek Aram. Kini, isinya telah diterjemahkan oleh para ilmuwan, dan terjemahan dari kitab tersebut, menjelaskan tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Injil ribuan tahun tersebut, tertulis bahwa kelak akan lahir seorang anak, bernama Muhammad. Dalam Injil ribuan tahun tersebut, juga menyangkal ketuhanan Yesus, dan konsep Trinitas. Injil kuno ini, diteliti oleh para ilmuwan, yang menunjukkan bahwa umur dari Injil ini, sudah berumur 1500 tahun, hingga 2000-an. Kemudian, isinya menunjukkan bahwa Yesus merupakan orang yang tidak pernah disalib. Isi dari Injil tersebut, telah menggoncang keyakinan orang Kristen, yang dimana, orang Kristen menganggap bahwa Yesus adalah Tuhan. Melansir majalah online Yesus, Injil Barnabas yang dipercaya para analis sebagai tambahan dari kitab-kitab Injil asli seperti Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes, menarik perhatian banyak orang. Dalam Injil tua ini, Yesus telah meramalkan kedatangan Nabi Muhammad. Dalam laporan tersebut, di dalam Injil mengatakan bahwa yang disalib, bukanlah Yesus, melainkan adalah seorang pria, yang bernama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot disebut mengkhianati Yesus. Kepercayaan Kristen hingga kini, meyakini bahwa Yesus dikatakan sebagai juru selamat, bagi dosa-dosa Kristen. Dan kebangkitannya merupakan sebagai harapan kehidupan yang kekal. Namun, di dalam Injil tersebut, justru menentang pesan Kristen selama ini. Dalam Injil tersebut, sangat mendukung keyakinan ajaran Islam, yang menyebutkan dengan tegas, bahwa Yesus tidak disalib. Ketika Nabi Isa yang disebut Yesus oleh orang Kristen hendak disalib, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan seseorang yang menyerupai Yesus. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa yang disebut Yesus oleh Kristen, ke langit. Sehingga yang disalib bukanlah Nabi Isa atau Yesus, melainkan seseorang yang diserupakan dengan Yesus, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penemuan Injil kuno tersebut, sejalan dengan Al-Quran, yang dimana di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 dengan jelas mengatakan, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa.